Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya koreksi terhadap karil milik Mbak Rifatus Solihah ya. Solihah ya. Mbak Rifatus Solihah. Strategi pemasaran jasa pendidikan SMK untuk menekan. Nah, ternyata untuk judul itu huruf besarnya di setiap kata ya Mbak Rifa. Jadi nanti hurufnya hanya S, strateginya T-nya kecil dan seterusnya, S-nya yang besar, P-nya besar, J-nya besar, P-nya besar ya. Setiap kata, kecuali kata untuk nih. Untuk itu kata ini kan ya. Untuk itu kan setahu saya dia seperti apa itu namanya? Bentar. Judul. Huruf pertama setiap kata dalam judul dan subjudul ditulis menggunakan huruf kapital kecuali kata depan dan kata penghubung yang ditulis huruf kecil. Nah, kata depan dan kata penghubung untuk ini kan seperti dan gitu, itu di itu kata penghubung, jadi untuk nanti huruf kecil semua ya. Kemudian namanya Rifatus Solihah Siti Nur Fauzia. Oke. Penamaannya itu 11 ya, 11 hurufnya. Kalau judul itu tadi 14 Times New Roman ya. Kemudian spasinya 1 untuk nama, spasi untuk judul juga sama 1 ya. Kemudian nama program studi. Nah, tutur oke ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah abstrak. Abstrak 150 sampai 200 kata ya, Mbak. Kita lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lah, kurang lebih 10 lah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, udah relatif ya. Terpenuhi, tapi coba dicek ulang apakah dia 150 sampai 200 kata. Kemudian Warifa ini kualitatif ya Mbak, kualitatif berarti ada metode. Oke, kita lihat. Kajian strategi, citra, tujuan penelitian nih. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya ini persaingan antara dua penelitian. Berurut aja Mbak. Jadi pertama Mbak jelasinnya latar belakangnya dulu atau permasalahannya juga. Baru setelah itu metode tujuannya, baru setelah itu metodenya, baru setelah itu hasilnya, baru setelah itu kesimpulannya. Gitu ya. Jadi ini kan bahkan langsung menjelaskan tujuan. Jangan kalau saya mintanya latar belakang dulu aja, tujuan, baru habis itu latar belakang plus permasalahan gitu ya, tujuan, kemudian metodenya, datanya data apa, sampelnya bagaimana, baru hasilnya dan kesimpulannya gitu ya Mbak. Sini Mbak kan ada nih persaingan antara dunia ini semakin kreatif mendapatkan. Nah itu kan secara umum ya Mbak ya, tapi karena Mbak udah menunjuk SMK negeri tertentu maka Mbak harus menuliskan permasalahan yang ada di situ. Ya, permasalahan di sini apa nih? Persaingan antara dunia pendidikan, oke, secara umum. Mendapatkan cap sarjana untuk iya. Selain memenuhi rombongan belajar instansi pendidikan juga fokus pada proses lulusan. Dan ini sebenarnya menggunakan teknik. Nah ini latar belakangnya gimana nih? Kita lihat. Sebentar. Masyarakat ya. Pemasaran melibatkan secara umum ya. Lalu, sebentar. Benaran. Layanan pendidikan ya. Namun dan 10 terakhir penyedia layanan pendidikan bantuan pendidikan secara dengan berkembangnya persaingan antara lembaga pendidikan sebenarnya punya citra yang positif. Suatu lembaga pendidikan pemasaran jasmine sesuatu yang dibutuhkan oleh pendidik. Ya ini kan umum ya Mbak. Lakukan oleh lembaga pendidikan khususnya MMSK untuk mereka pada stakeholder. Masyarakat tidak melihat macam bagaimana perbedaan sistem pendapatan pendidikan tinggi dan swasta. Pahami tentang strategi masalah. Ini masalah yang Mbak hadirkan masih secara umum, sementara Mbak adalah penelitian kualitatif. Jadi Mbak harus membawa satu permasalahan yang benar-benar terjadi, maksud saya di SMK ini, yang itu melatar belakangnya Mbak untuk menuliskan judul ini. Ya, jadi mungkin kita lihat di ininya apakah ada permasalahan. Biasanya sih Mbak kalau permasalahan itu pada jumlah yang mendaftar dari tahun lalu ke tahun sekarang, misalnya 5 tahun terakhir mengalami penurunan.
Nah, biasanya kalau sekolah seperti itu ya. Jadi terdapat jumlah siswa yang memilih sekolah itu dan ternyata menurun. Nah, karena menurun itulah makanya perlu diadakan penelitian apakah strategi pemasaran jasa SMK itu sudah benar atau tidak karena adanya penurunan atau ada masalah gitu ya. Nah, tapi di sini kan strategi, berarti kan ada masalahnya itu. Jadi, saya mohon Mbak menambahkan permasalahan tentang jumlah siswa dari tahun ke tahun ya. Itu di bagian pendahuluan dan khususnya latar belakang dan permasalahan. Kalau tujuan udah jelas, setiap sekolah ingin tujuan sekolahnya itu dipilih oleh siswa siswa untuk memilih sekolah itu gitu kan, dari seluruh peserta didik di Indonesia memilih atau khususnya di wilayah itu memilih sekolah itu gitu kan karena keunggulan tertentu citranya gitu ya. Tapi Mbak juga harus menghadirkan data bahwa masalah terjadi loh di sekolah ini yang mengakibatkan Mbak itu harus mengangkat tema ini gitu. Jadi ini catatan penting ya buat Mbak Rifa. Penambahan di bagian pendahuluannya tolong sisipkan permasalahan yang menguatkan Mbak mengangkat permasalahan atau judul ini. Misalnya jumlah siswa yang menurun dari tahun ke tahunnya atau mungkin jumlah siswa yang kok nggak mengalami peningkatan, itu juga boleh gitu ya. Atau kalaupun meningkat sebenarnya juga boleh ya. Kok meningkat ini, apakah kalau meningkat ini ada pengaruh dari sisi strategi yang sudah dilakukan. Nah, begitu ya, Mbak. Nah, gitu. Karena ini penelitian memang agak agak ini ya, agak tinggi effortnya kalau menurut saya dibandingkan dengan karya ide gagasan. Nah, itu ya. Kemudian ini pemasaran ya hasilnya. Pendidikan sebagai produk melalui upaya pemasaran, bagaimana membuat pelanggan senang. Oke. Setiap tindakan dengan pihak dasarnya. Layanan pendidikan, layanan ekstrakurikuler. Oh, ini di sekolah ini oke. Gambar 2, gambar 3, programnya tabelnya. Ini kan semua yang dilakukan strateginya ya. Nah, yang kurangnya itu adalah Mbak membahas ada masalah loh di sini gitu. Dibuat tabel permasalahannya juga ya, Mbak. Selain misalnya ternyata memang betul ini masalah yang harus diproses, diteliti. Atau boleh juga sih sekedar ingin tahu apakah kalau misalnya nggak turun nih jumlah siswanya gimana Bu? Saya kan nggak turun jumlah siswanya di SMK saya. Boleh kalau tetap kalau naik pengen tahu apakah itu ada pengaruhnya dari strategi yang udah dilakukan ini, boleh-boleh aja ya. Jadi itu nomor satunya itu. Kemudian ini Mbak bahas satu-satu. Oke. Strateginya, konsep strategi pemasaran yang harus perhatikan. Sebaliknya Kotler, strategi masa sasaran. Oke. Satu lagi yang prosedur waktu yang terbatas promosi. Ini promosi-promosi yang dilakukan. Oke. Kutipannya juga sudah ada. Dampaknya oke gitu. Ini apa nih? Nah, data penerimaan siswa baru, pendaftar diterima. Nah, ini bisa Mbak ambil, tapi ini hanya 1 tahun ya Mbak. Berarti Mbak harus membandingkan minimal lah 5 tahun ya Mbak. Itu dimasukkan ke pendahuluan. Ini kan hanya tahun yang terbaru saja ya. Oke, kesimpulannya relatif. Dampak di masa ini itu toleransi tinggi menaik kinerja, loyalitas klien maksudnya. Percaya masyarakat sih dari utama yang pendidikan yang sangat menguntungkan. Oke. Sarannya. Matikan apa sih? Udah. Minum dulu, minum. Ya. Kemudian ininya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Oke. Gitu ya Mbak, jadi permasalahan penting menambahkan jumlah siswa dari tahun ke tahun, utamanya di bagian pendahuluan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.